Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja kerajaan Medang atau Mataram kuno dari sana sampai di Awawa. Pada abad ke-8 sampai abad ke-11 di tanah Jawa bagian tengah sampai Jawa Timur berdiri kerajaan Medang. Kerajaan Medang dibagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama dengan ibu kota di Jawa Tengah, biasanya ditulis Kerajaan Mataram kuno, dan periode kedua dengan ibu kota di Jawa Timur, biasanya ditulis sebagai Kerajaan Medang. Sesuai dengan yang tertulis di prasasti, nama resmi kerajaan ini adalah Medang. Belum diketahui dengan pasti hubungan antara Kerajaan Medang dengan kisah Kerajaan Medang Kamolan yang ada di dalam kisah Aji Saka dan Raja Dewata Cengkar. Dalam kisah itu diceritakan bahwa Raja Dewata Cengkar memimpin kerajaan Giling Wesi, dan karena keangkara murkaannya kemudian dikalahkan oleh Aji Saka, seorang Brahmana yang datang dari India, yang kemudian mendirikan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Medang Kamolan. Kerajaan Kalingga beribu kota di Kalingga, sekarang Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kerajaan Medang Kamolan diperkirakan beribu kota di daerah Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Peristiwa kedatangan Aji Saka ke Tanah Jawa diperkirakan pada tahun 78 Masehi. Raja Kerajaan Medang yang paling tua yang tertulis dalam prasasti adalah Raja Sana. Namanya tertulis dalam prasasti Canggal atau disebut prasasti Gunung Wukir atau prasasti Sanjaya. Raja Sana memerintah sebelum Raja Sanjaya. Diceritakan di dalam prasasti itu pada klausul ke-8 di Jawa pernah diperintah seorang raja bernama Sana. Seorang lelaki dengan karakter kuat, pemimpin yang sangat tenar, yang di luar keterikatan terhadap rakyatnya, memerintah dengan cara yang tepat, melalui jalan damai, konsiliasi, dan pemberian hadiah. Seperti seorang ayah membesarkan anaknya. Sosok yang musuh-musuh tunduk padanya, melindungi bumi sepanjang waktu dengan keadilan seperti Manu. Pada klausa 9 menceritakan, Raja Sana memerintah sebagai dewi yang berkedudukan dalam perjalanannya dan dalam rangka menunaikan tugasnya, pergi menikmati kebahagiaan yang telah dikumpulkan oleh keluarganya. Kemudian dunia dipisahkan darinya, tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan seorang pemimpin. Dalam paragraf ini diceritakan Raja Sana meninggal ketika sedang menjalankan tugas. Kemungkinan Raja Sana gugur dalam perang ketika melawan musuh-musuhnya. Awal Raja Sana memerintah tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi, akhir pemerintahannya diperkirakan berakhir pada tahun 716 Masehi. Setelah Raja Sana wafat, tahta jatuh kepada keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya adalah keponakan dari Raja Sana, putra dari kakak perempuannya yang bernama Sanaha. Kisah pergantian tahta dari Raja Sana kepada Raja Sanjaya tertulis dalam prasasti Canggal, klausa 10 dan 11. Selama ini Raja Sanjaya dianggap sebagai pendiri kerajaan Medang berdasarkan prasasti Mantiasih. Akan tetapi dengan ditemukannya prasasti Canggal, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Raja Sanjaya bukan pendiri kerajaan Medang. Dia hanya melanjutkan pemerintahan setelah Raja Sana gugur. Sedangkan pendiri kerajaan Medang masih belum ada prasasti yang menceritakannya. Dalam prasasti Canggal diceritakan bahwa setelah Raja Sana gugur diserang musuh, keadaan Pulau Jawa menjadi kacau. Kemudian Sanjaya, putra Sanaha, saudara perempuan Sana,
Dengan gagah berani ia menaklukkan raja-raja lain di sekitarnya, sehingga Pulau Jawa kembali tentram. Prasasti Canggal ternyata tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin Sana dan Sanjaya. Sementara itu, Prasasti Mantiase menyebut Sanjaya sebagai raja pertama kerajaan Medang yang ibu kotanya terletak di Pohpitu. Kemungkinan ibu kota di Pohpitu sudah ada sejak pemerintahan Raja Sana. Ketika Sanjaya naik tahta, nama abhisekanya adalah Rake Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Dari gelar ini maka pada waktu Sana menjadi raja, Sanjaya adalah pemimpin daerah Mataram atau raja bawahan di daerah Mataram. Tidak terlalu jelas kenapa Sanjaya mewarisi kerajaan Sana. Ada kemungkinan bahwa anak Sana saat itu masih terlalu muda, atau Raja Sana tidak memiliki anak ketika wafat. Raja Sanjaya beragama Hindu beraliran Siwa atau menyembah Dewa Siwa. Raja Sanjaya bertahta pada tahun 716 atau 717 Masehi dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 746 Masehi sesuai dengan yang tertulis di Prasasti Wanua Tengah 3. Setelah Raja Sanjaya wafat, yang memerintah di kerajaan Medang adalah Dyah Pancapana atau Rake Panangkaran. Pada Prasasti Wanua Tengah 3 yang ditemukan pada November 1983 di sebuah ladang di Dukuh Kedung Lo, Desa Gandulan, Kaloran, sekitar 4 km arah timur laut Kota Temanggung. Dalam prasasti ini terdapat daftar raja-raja kerajaan Medang. Tertulis bahwa Rake Panangkaran adalah putra dari Rahyang Ta Ihara atau Yang Mulia Mendiang Dihara, yang merupakan adik dari Yang Mulia Mendiang Raja di Medang atau Ratu Sanjaya. Atau di Prasasti Wanua 3 tertulis Rahyang Ta Ri Medang atau Yang Mulia Mendiang di Medang. Sedangkan dalam Prasasti Kalasan ditulis bahwa Maharaja Dyah Pancapana Panamkarana. Dengan demikian nama aslinya adalah Dyah Pancapana, yang sebelum naik tahta adalah seorang rakyat di Panangkaran. Tidak diketahui pasti alasan Dyah Pancapana naik tahta menggantikan Raja Sanjaya. Apakah melalui pemberontakan atau karena Raja Sanjaya tidak memiliki putra. Tapi dari Prasasti Wanua 3 yang tertulis bahwa Dyah Pancapana adalah putra dari Rahyang Ta Ihara, dan Rahyang Ta Ihara adalah adik dari Rahyang Ta Ri Medang. Mungkin yang dimaksud adik di sini adalah adik sepupu, karena Sanjaya adalah putra dari Sanaha, kakak perempuan dari Sana. Akan kita bahas lebih detail lagi nanti ketika bahas pada video tersendiri tentang Dyah Pancapana Rake Panangkaran. Sesuai dengan Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiase, dan Prasasti Wanua Tengah 3, Dyah Pancapana ketika naik tahta bergelar Sri Maharaja Rake Panangkaran Dyah Pancapana. Dalam Prasasti Kalasan, Rake Panangkaran dipuji sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Permata Wangsa Sailendra. Dyah Pancapana beragama Buddha beraliran Mahayana. Ibu kota kerajaan Medang pada masa Rake Panangkaran adalah Pohpitu. Dyah Pancapana naik tahta pada tanggal 4 Oktober 746 sampai tanggal 6 Maret
784 Masehi. Turun tahta untuk memperdalam agama Buddha dan menjadi pendeta agama Buddha. Dalam prasasti Abhayagiri Wihara yang berangka tahun 792 Masehi, Rakeh Panangkaran ketika turun tahta dan menjadi pendeta Buddha bernama Tejah Purnane Pane Panamkarana. Tidak diketahui pasti kapan Rakeh Panangkaran Dyah Pancapana wafat. Pada prasasti Mantiase, pasca pemerintahan Rakeh Panangkaran Dyah Pancapana adalah Sri Maharaja Rakeh Panunggalan. Pada prasasti Wanua Tengah 3, setelah Rakeh Panangkaran adalah Rakeh Panaraban. Pada prasasti Ligor B tertulis nama Raja Wisnu dari Sailendra Wangsa sebagai Sri Maharaja. Pada prasasti Kelurak tertulis nama Dharanendra atau Raja Indra dari Wangsa Sailendra dan diberi gelar Wairi Wara Wiramardana. Prasasti Kelurak dan prasasti Ligor B adalah dua prasasti yang sejaman. Nama Dharanendra artinya adalah Raja Jagat, adalah nama tambahan Wisnu. Karena Wisnu mempunyai tugas untuk membina dunia. Kesamaan antara Dewa Wisnu dan Raja dalam membina kerajaan sudah meresap dalam kesusastraan dan kehidupan. Demikianlah Dharanendra atau Dharanindra, penjaga pelindung dunia. Tidak aneh digunakan sebagai nama raja. Nama Dharanindra atau Dharanindra adalah nama Dewa Wisnu. Sebelum menjadi raja, Dyah Dharanendra mengepalai daerah Panunggalan sehingga diberi gelar Rakeh Panunggalan. Kemudian mengepalai daerah Panaraban sehingga diberi gelar Rakeh Panaraban. Dyah Dharanendra naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakeh Panunggalan atau Sri Maharaja Rakeh Panaraban atau Sri Maharaja Sangkrama Dananjaya. Dyah Dharanendra memerintah mulai tanggal 6 Maret 784 sampai 3 Maret 803 Masehi. Dyah Dharanendra adalah raja beragama Buddha aliran Mahayana dan ibu kota kerajaannya adalah Poh Pitu. Setelah Dyah Dharanendra wafat, digantikan anaknya yang bernama Dyah Manara yang menjadi Rakeh Diwara. Dyah Manara naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakeh Wara menurut prasasti Mantiase, atau Rakeh Wara Dyah Manara menurut prasasti Wanua Tengah 3. Dyah Manara memerintah mulai tanggal 3 Maret 803 sampai 26 Juli 827 Masehi. Dyah Manara adalah raja beragama Buddha aliran Mahayana dan ibu kota kerajaannya adalah Poh Pitu. Rakeh Wara Dyah Manara dianggap sebagai tokoh bernama Samaragrawira yang terdapat dalam prasasti Nalanda sebagai ayah dari Balaputra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Samaragrawira merupakan putra dari seorang yang dijuluki sebagai Wirawairi Matana, penumpas musuh perwira. Julukan ini mirip dengan Wairi Wara Wiramardana alias
Dharanindra. Dalam prasasti Kelura tahun 782 Masehi. Samaragrawira menikah dengan Dewi Tara, putri Sri Dharmasetu dari Wangsa Soma. Dari pernikahan ini memiliki putra bernama Balaputra Dewa yang menjadi Raja Sriwijaya pada tahun 860 sampai 900 Masehi. Kebanyakan para sejarawan berpendapat bahwa Sri Dharmasetu merupakan raja kerajaan Sriwijaya. Dengan kata lain, Balaputra Dewa mewarisi tahta Pulau Sumatera dari kakeknya itu. Slamet Mulyana menemukan nama Sri Dharmasetu juga terdapat dalam prasasti Kelura sebagai bawahan Dharanindra yang ditugasi merawat bangunan suci di desa Kelura. Dengan demikian, Sri Dharmasetu bukan orang Sumatera, melainkan orang Jawa. Jadi, pendapat bahwa ia merupakan Raja Sriwijaya sulit untuk dipertahankan. Dengan demikian, menurut Mulyana, Balaputra Dewa tidak mewarisi tahta Sriwijaya dari Dharmasetu. Balaputra Dewa bisa menjadi Raja Sriwijaya karena ia merupakan anggota Wangsa Sailendra, yaitu sebuah dinasti yang saat itu berkuasa di Pulau Jawa dan Sumatera. Keberhasilan Wangsa Sailendra menaklukkan kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Dharanindra. Raja ini dijuluki sebagai penakluk musuh perwira yang kekuasaannya bahkan mencapai Kamboja dan Champa. Setelah Rakewara Dyah Manara meninggal, ia didarmakan di Kelasa. Dalam prasasti Wanua Tengah III, setelah Rakewara Dyah Manara, yang menjadi raja di kerajaan Medang adalah Dyah Gula. Pada namanya tidak ada nama daerah Lungguh yang ditandai dengan tidak ada gelar Rake pada namanya. Kemungkinan ketika Dyah Gula naik tahta menggantikan ayahnya, umurnya belum dewasa. Sesuai dengan budaya agama Hindu, untuk kasta kesatria, mereka dianggap dewasa dan boleh menyelenggarakan upacara Dwija pada umur 11 tahun. Dan setelah dewasa, mereka siap dan berhak untuk diberikan tanggung jawab berupa gelar dan wilayah kekuasaan untuk diperintah. Terkait tentang upacara Dwija, Anda bisa melihat video kasta dan nama dalam agama Hindu. Linknya ada di deskripsi. Pada prasasti Wanua Tengah III, masa pemerintahan Dyah Gula mulai tanggal 26 Juli 827 sampai 14 Februari 829 Masehi. Dyah Gula adalah raja beragama Buddha beraliran Mahayana dan ibu kota kerajaannya di Pohpitu. Pada prasasti Mantiase, nama Dyah Gula dan beberapa raja Medang lainnya tidak ditemukan. Hal ini kemungkinan karena prasasti Mantiase menyebutkan hanya raja-raja yang memerintah lama dan berkuasa penuh, sehingga raja yang memerintah hanya sebentar tidak ditulis dalam prasasti. Pemerintahan Dyah Gula yang hanya 1,5 tahun kemungkinan karena mati muda atau digulingkan oleh anggota kerajaan lainnya. Sesuai dengan prasasti Wanua Tengah III, yang memerintah kerajaan Medang setelah Dyah Gula adalah Rake Garung. Di prasasti Mantiase namanya tertulis Sri Maharaja Rake Garung. Dan di prasasti Pengging namanya tertulis Rakyat I Garung.
Nama ini kemungkinan gelar kebangsawanan sebelum naik tahta dan bergelar Sri Maharaja. Menurut prasasti Wanua Tengah III, ia adalah anak dari Sang Lumah Ituk. Artinya seorang bangsawan atau raja yang dimakamkan di Tuk. Dekaparis berpendapat bahwa Rake Garung adalah Dangkarayan Partapan Pupalar yang tertulis di prasasti Gandasuli. Dalam prasasti itu, Dangkarayanlah yang mengadakan upacara Sima. Nama Rakian Patapan Pupalar juga ditemukan dalam prasasti Karangtengah bersamaan dengan penyebutan Pramodawardhani dan Samaratungga. Pramodawardhani dianggap Dekasparis sama dengan Sri Kahulunan. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa Pramodawardhani adalah menantu Rake Garung yang menikah dengan Rake Pikatan. Slamet Mulyana menyamakan Rake Garung dengan Samaratungga dan bukannya dengan Dangkarayan Partapan Pupalar. Hal tersebut karena Dangkarayan cuma memiliki gelar haji atau raja kecil, bukan maharaja. Sri Kahulunan dalam prasasti Karangtengah adalah ibu suri dari raja atau ratu yang saat itu sedang berkuasa. Pada saat itu kerajaan Medang sedang diperintah oleh Pramodawardhani dan suaminya. Jadi Sri Kahulunan adalah ibu dari Pramodawardhani, permaisuri dari Rake Garung. Kemungkinan Rake Garung naik tahta menggantikan kakak atau adiknya, Dyah Gula, yang wafat di usia yang sangat muda. Rake Garung memerintah mulai tanggal 14 Februari 829 sampai 6 Maret 847 Masehi. Beliau beragama Buddha aliran Mahayana dan ibu kota kerajaannya di Pohpitu. Setelah Rake Garung, yang memerintah kerajaan Medang adalah Sri Maharaja Rake Pikatan. Menurut prasasti Mantiase atau Rake Pikatan Dyah Saladu, menurut prasasti Wanua Tengah III, atau Rake Mamrati Sang Jatiningrat, menurut prasasti Wantil. Dyah Saladu memerintah kerajaan Medang bersama istrinya Pramodawardhani, yang sebenarnya memiliki hak waris tahta dari ayahnya Sri Maharaja Rake Garung. Di prasasti Kayuwungan atau prasasti Karangtengah tertulis bahwa Samaratungga hanya memiliki seorang anak perempuan, yaitu Pramodawardhani. Di prasasti Wantil ditulis tentang pernikahan Sang Jatiningrat alias Rake Pikatan dengan seorang putri beragama lain. Para sejarawan sepakat bahwa putri itu ialah Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Sementara Rake Pikatan sendiri memeluk agama Hindu Siwa. Pramodawardhani adalah putri Samaratungga yang namanya tercatat dalam prasasti Kayuwungan tahun 824 Masehi. Pramodawardhani bukanlah satu-satunya istri Rake Pikatan. Berdasarkan prasasti Telahap, diketahui istri Rake Pikatan yang lain bernama Rake Watan Empu Tamer. Kiranya saat itu gelar empu belum identik dengan kaum laki-laki. Selir bernama Rake Watan Empu Tamer ini merupakan nenek dari istri Dyah Balitung.
yaitu raja yang mengeluarkan prasasti Mantiase tahun 907 Masehi. Menurut prasasti Wantil, Rakai Pikatan membangun ibu kota baru di desa Mamrati, sehingga ia pun dijuluki sebagai Rakai Mamrati. Istana baru itu bernama Mamratipura sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Poh Pitu. Rakai Pikatan Diasaladu memerintah mulai tanggal 6 Maret 847 sampai 27 April 855 Masehi. Di prasasti Wantil tertulis bahwa Rakai Mamrati turun tahta dan menjadi Brahmana, bergelar Rakai Mamrati Sang Jatiningrat pada tahun 856 Masehi. Tahta kerajaan Medang kemudian dipegang oleh putra bungsunya, yaitu Dyah Lokapala alias Rakai Kayuwangi. Setelah Rakai Pikatan Diasaladu turun tahta, tahta kerajaan Medang diserahkan kepada anak bungsunya dari permaisurinya Pramoda Wardani yang bernama Dyah Lokapala. Dyah Lokapala naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Kayuwangi menurut prasasti Mantiase, atau Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala menurut prasasti Wanua Tengah Tiga, atau Sri Maharaja Rakai Kayuwangi menurut prasasti Kuak Pertama, atau Sri Maharaja Rakai Kayuwangi menurut prasasti Saling Singan, dan Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sri Sajanut Sawatungga menurut prasasti Ramwi. Prasasti Wantil atau prasasti Siwagraha yang dibuat tanggal 12 November 856 Masehi diceritakan Dyah Lokapala menggantikan ayahnya, yaitu Sang Jatiningrat, gelar Rakai Pikatan sebagai Brahmana. Pengangkatan putra bungsu sebagai raja ini didasarkan pada jasa kepahlawanan Dyah Lokapala dalam menumpas musuh ayahnya yang bermarkas di timbunan batu di atas bukit Ratu Boko. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala memerintah mulai tanggal 27 April 855 sampai 17 Februari 885 Masehi. Dyah Lokapala beragama Hindu aliran Siwa dan ibu kota kerajaannya di Mamratipura. Dalam prasasti Wanua Tengah Tiga, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala digantikan oleh Dyah Takwas. Dyah Takwas naik tahta dengan gelar Maharaja Dyah Giwas Sri Jaya Kirti Wardana menurut prasasti Erhangat. Dyah Takwas memerintah mulai tanggal 17 Februari 885 sampai 25 Agustus 885 Masehi. Pada nama Abhiseka atau gelarnya tidak ada nama Rakai yang menunjuk daerah kekuasaannya. Seperti Diagula, kemungkinan tidak ada nama Rakai dan tanah kekuasaannya menunjukkan bahwa Dyah Takwas ketika naik tahta usianya masih muda, sehingga belum dilakukan upacara Dwija dan diberi tanah lungguh untuk diperintah. Ketika Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala masih menjadi raja, beliau memiliki putra mahkota yang bergelar Mahamentri Rakai Hino Empu Aku.
Apakah Empu Agu ini adalah nama lain dari Dyah Takwas, atau Empu Agu adalah kakak dari Dyah Takwas? Masih belum ada prasasti yang menerangkan terkait hal itu. Karena Dyah Takwas sendiri hanya mengeluarkan satu prasasti, yaitu prasasti Air Hangat. Dyah Takwas beragama Hindu aliran Siwa, dan ibu kota kerajaannya di Mamratipura. Dyah Takwas hanya memerintah sebentar karena terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Rakai Panumbangan Dyah Dewendra. Pemberontakan itu berhasil, Dyah Takwas terbunuh dan istana Mamratipura dilululantakkan. Sesuai dengan prasasti Wanua Tengah III, Dyah Takwas digulingkan oleh Dyah Dewendra. Ketika naik tahta, Dyah Dewendra bergelar Rakai Panumbangan Dyah Dewendra. Menurut prasasti Wanua Tengah III, atau Rakai Limus Dyah Dewendra, menurut prasasti Poh Dulur. Dyah Dewendra memerintah mulai tanggal 25 Agustus 885 sampai 18 Januari 887 Masehi. Tidak ada catatan terkait orang tua atau leluhur Dyah Dewendra, sehingga kita tidak bisa menarik garis keluarganya ke atas. Ibu kota Dyah Dewendra tidak ada catatan. Akan tetapi, karena Dyah Dewendra adalah seorang Rakai Panumbangan, kemungkinan besar ibu kotanya di Panumbangan. Pemerintahan Dyah Dewendra berakhir ketika Rakai Gurunwangi Dyah Badra melakukan pemberontakan untuk menuntut balas atas tewasnya Dyah Takwas dan merasa berhak untuk menjadi raja karena putra tertua dari Rakai Pikatan Dyah Saladu dan Pramodawardhani. Dyah Dewendra kemudian melarikan diri ke daerah Limus dan berupaya untuk memperkokoh kekuasaannya, namun tidak berhasil. Pada tahun 890 Masehi, ia dengan nama gelar Rakai Limus mengeluarkan prasasti Poh Dulur yang ditemukan di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesuai dengan prasasti Wanua Tengah III, Dyah Dewendra digulingkan oleh Dyah Badra. Dyah Badra naik tahta dengan gelar Rakai Gurunwangi Dyah Badra menurut prasasti Wanua Tengah III, atau Sri Maharaja Rakai Gurunwangi menurut prasasti Munggu Antan. Dyah Badra memerintah mulai tanggal 18 Januari 887 sampai tanggal 14 Februari 887 Masehi. Dyah Badra adalah putra tertua dari Rakai Pikatan dan Dyah Pramodawardhani. Walaupun dia putra tertua, akan tetapi yang menggantikan ayahnya adalah adiknya Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Karena jasa adiknya memadamkan pemberontakan Rakai Walaing Empu Kumbayani. Alasan Rakai Gurunwangi Dyah Badra melakukan pemberontakan terhadap Dyah Dewendra kemungkinan untuk membalas dendam atas kematian Dyah Takwas dan kehancuran kota Mamratipura. Ibu kota pada zaman Dyah Badra tidak diketahui pasti. Kemungkinan karena Dyah Badra adalah Rakai Gurunwangi, maka ibu kotanya di Gurunwangi. Pada tanggal 14 Februari 887 Masehi, Dyah Badra tanpa alasan yang jelas keluar dari istana atau melarikan diri atau minggat.
Kemungkinan Diabadra lari dari istana karena ada serangan dari musuh-musuhnya ke istananya. Sesudahnya terjadi masa kekosongan pemerintahan selama 7 tahun atau interregnum dari tanggal 14 Februari 887 Masehi sampai dengan 21 November 894 Masehi. Setelah 7 tahun terjadi kekosongan pemerintahan di Kerajaan Medang, Dyah Jebang naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakewatu Humalang menurut prasasti Mantiase, atau Rakewungkal Humalang Dyah Jebang menurut prasasti Wanua Tengah III. Dyah Jebang naik tahta tanggal 21 November 894 sampai 10 Mei 898 Masehi. Dalam prasasti Panunggalan tanggal 19 November 896 menyebut adanya tokoh bernama Sang Watu Humalang Empu Teguh, namun tidak bergelar Maharaja, melainkan hanya bergelar Haji atau Raja Bawahan. Dari perpaduan prasasti Panunggalan, Mantiase, dan Wanua Tengah III, maka dapat diperkirakan kalau tokoh Empu Teguh berbeda dengan Dyah Jebang. Hasil identifikasi kemungkinan Empu Teguh menjabat sebagai kepala daerah Watu Humalang untuk menggantikan posisi Dyah Jebang karena Dyah Jebang memerintah di pusat sebagai Maharaja Medang. Berdasarkan prasasti Telahap, Permaisuri Dyah Balitung merupakan cucu dari Rakewatan Empu Tamer, yaitu istri raja yang dimakamkan di Pastika. Menurut analisis Pusponegoro dan Noto Sutanto, raja yang dimakamkan di Pastika adalah Rake Pikatan, ayah dari Rake Kayuwangi. Apabila Dyah Balitung benar-benar menantu Rake Watu Humalang, berarti Rake Watu Humalang adalah putra atau mungkin menantu Rake Pikatan yang lahir dari selir bernama Rakewatan Empu Tamer. Sedangkan Rake Kayuwangi lahir dari permaisuri bernama Pramoda Wardani. Dengan kata lain, Rakewatu Humalang adalah saudara tiri atau mungkin ipar Rake Kayuwangi, raja sebelumnya. Dyah Jebang bisa naik tahta Kerajaan Medang atas bantuan dari menantunya yang bernama Dyah Balitung. Diceritakan bahwa ketika Kerajaan Medang tidak ada raja yang memerintah, Dyah Jebang memerintahkan menantunya Dyah Balitung untuk memimpin pasukannya menyerang musuh-musuhnya, yaitu Rake Gurunwangi Dyah Badra dan Rake Panumbuangan Dyah Dewendra. Peperangan ini dimenangkan oleh Dyah Balitung sehingga mertuanya bisa naik tahta. Atas jasanya itu, ketika Rate Watu Humalang Dyah Jebang wafat, Dyah Balitung naik tahta dengan gelar Rake Watu Kura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu menurut prasasti Mantiase, atau Rake Watu Kura Dyah Balitung Sri Iswara Ketwo Satungga Rudra Murti menurut prasasti Wanua Tengah III, atau Rake Galuh Dyah Garuda Muka Sri Darmodaya Mahasambu menurut prasasti Tulangan.
Dyah Balitung naik tahta pada tanggal 10 Mei 898 sampai 21 Desember 910 Masehi. Pada prasasti Telahap tertulis bahwa Rakai Watu Humalang Dyah Jebang memiliki putra mahkota yang bernama Empu Daksa atau Mahamantri Raken Ihino Sri Daksutma Bau Bajra Prakti Paksaksaya Wisnu Murti. Akan tetapi putra mahkota ini tidak dipilih untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Dyah Balitung memindahkan ibu kota Medang dari Mamrati ke Poh Pitu yang dikenal dengan nama Yamapura. Perpindahan ibu kota ini dikarenakan istana di Mamrati mengalami kehancuran sewaktu terjadi peperangan antara Dyah Dewendra dan Dyah Takwas. Pengangkatan Dyah Balitung sebagai raja kemungkinan besar melahirkan rasa cemburu di hati Empu Daksa, yaitu putra raja sebelumnya yang tentunya lebih berhak atas tahta kerajaan Medang. Kemudian Empu Daksa bekerja sama dengan Rakai Gurunwangi Dyah Badra untuk melakukan pemberontakan kepada Dyah Balitung. Pemberontakan ini berhasil dan Dyah Balitung gugur dalam pertempuran. Setelah Dyah Balitung gugur, yang menjadi raja kerajaan Medang adalah Empu Daksa. Empu Daksa naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Daksotama Bau Barka Pratipaksaksaya Utungga Wijaya. Ia memerintah mulai tanggal 20 Desember 910 sampai 12 Juli 919 Masehi. Empu Daksa yang menjabat sebagai Rakai Hino ditemukan telah mengeluarkan prasasti Taji Gunung tanggal 21 Desember 910 tentang pembagian daerah Taji Gunung bersama Rakai Gurunwangi. Prasasti inilah yang dijadikan acuan bahwa ada kesepakatan antara Empu Daksa dan Rakai Gurunwangi untuk bekerja sama menggulingkan Dyah Balitung dan memberikan wilayah Taji Gunung kepada Rakai Gurunwangi. Pada prasasti Taji Gunung, Empu Daksa masih menjabat Mahamantri Rakian Ihino. Pada prasasti Timbangan Wungkal, Empu Daksa sudah menjadi Maharaja. Empu Daksa memperkenalkan kalender Sanjaya atau Sanjaya Warsa. Ada 4 prasasti yang menggunakan Sanjaya Warsa, yaitu prasasti Taji Gunung tahun 910 Masehi, prasasti Timbangan Wungkal tahun 913 Masehi, prasasti Tulang Er tahun 914 Masehi, dan prasasti Tihang. Sistem penanggalan ini dimulai dari Raja Sanjaya naik tahta pada tahun 716 Masehi. Empu Daksa ingin menunjukkan kalau dirinya adalah keturunan asli Sanjaya, yaitu pendiri kerajaan Medang. Empu Daksa beragama Hindu aliran Siwa. Ibu kota kerajaannya di Poh Pitu. Kapan tepatnya pemerintahan Empu Daksa berakhir tidak diketahui pasti. Beliau digantikan menantunya Dyah Tuludong. Setelah Empu Daksa mangkat, dia digantikan Dyah Tulodong yang merupakan menantunya. Empu Daksa memiliki anak perempuan yang menjadi Rakai Layang. Dyah Tulodong berhasil menikahi Rakai Layang, sehingga Dyah Tulodong menjadi Rakai Layang menggantikan istrinya. Dyah Tulodong naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong
Sri Sajana Sanatanuraga Utungga Dewa. Tidak diketahui pasti orang tua Dyah Tulodhong, sehingga kita kesulitan menarik garis keluarganya ke atas. Dalam pemerintahannya yang menduduki jabatan Rakan Mahapate Hino bernama Empu Ketuwijaya, yang juga bergelar Sri Ketudara Manimantapraba Prabu Sakti. Sedangkan yang menjabat Rakian Halu adalah Empu Sendok. Dyah Tulodhong beragama Hindu aliran Siwa. Ibu kota kerajaannya di Poh Pitu. Pemerintahan Dyah Tulodhong berakhir karena pemberontakan Empu Wagiswara. Setelah pemerintahan Dyah Tulodhong, yang menjadi raja kerajaan Medang adalah Empu Wagiswara. Sesuai dengan Prasasti Palebuhan yang tertulis tahun 927 Masehi, menyebut adanya raja baru bernama Sri Maharaja Empu Wagiswara. Ia diyakini sebagai raja pengganti Dyah Tulodhong, namun tak berlangsung lama. Sedangkan Sri Ketudara Manimantapraba Prabu Sakti yang tercatat dalam Prasasti Harinjing tahun 921 Masehi sebagai Rakian Mahapate Hino tidak diketahui lagi nasib dan keberadaannya. Di Prasasti Harinjing juga tertulis bahwa Raja Medang sebelum Sri Maharaja Empu Wagiswara adalah Dyah Tulodhong. Nama Wagiswara kemungkinan adalah nama gelar, bukan nama asli, karena nama Wagiswara juga terdapat dalam prasasti Wangwang Bangen yang bertarik 824 Masehi. Namun bukanlah orang yang sama dengan Wagiswara dalam prasasti Palebuhan, mengingat jarak tahun kedua prasasti tersebut sangatlah jauh. Hanya berselang beberapa bulan dari diterbitkannya Prasasti Palebuhan, terdapat raja baru lagi bernama Dyah Wawa berdasarkan prasasti Ulakan tahun 929 Masehi. Tidak diketahui pula apakah Dyah Wawa adalah raja yang sama dengan Sri Maharaja Empu Wagiswara atau berbeda. Stutterheim sendiri dalam tulisannya Een Japanske Akte van Uitspraak uit het jaar 922 Afterdak berpendapat bahwa Sri Maharaja Empu Wagiswara adalah orang yang sama dengan Maharaja Dyah Wawa. Pemerintahan Sri Maharaja Empu Wagiswara berakhir karena adanya pemberontakan dari Dyah Wawa yang didukung oleh Empu Sendok. Dyah Wawa yang didukung Empu Sendok melakukan pemberontakan terhadap Sri Maharaja Empu Wagiswara dan berhasil mengalahkannya. Kemudian Dyah Wawa naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa Sriwijaya Lokana Motungga. Pemerintahannya dimulai pada tanggal 14 Februari 928 sampai tanggal 24 Maret 929 Masehi. Nama Rakai Sumba tercatat dalam Prasasti Sukabumi tanggal 7 Maret 927. Dyah Wawa menjabat sebagai sang pamegat Mohahumah, yaitu semacam pegawai pengadilan. Selain bergelar Rakai Sumba, Dyah Wawa juga bergelar Rakai Pangkaja. Dalam Prasasti Wulakan tanggal 14 Februari 928, Dyah Wawa mengaku sebagai anak Krian Landean, sang Lumah Ri Alas, atau
putra Krian Landean yang dimakamkan di hutan. Nama ayahnya ini mirip dengan Rakian Landean, yaitu ipar Rake Kayuwangi yang melakukan penculikan dalam peristiwa Buatan Tija. Dyah Wawa beragama Hindu aliran Siwa, dan ibu kotanya ada dua pendapat, yaitu Poh Pitu dan Mataram. Pemerintahan Dyah Wawa berakhir karena meletusnya Gunung Merapi yang sangat dahsyat pada tahun 928 atau 929 Masehi. Karena letusan ini, istana kerajaan Medang di Poh Pitu atau Mataram hancur, dan Dyah Wawa dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Empu Sendok yang selamat dari bencana itu kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Medang dengan gelar Sri Maharaja Rake Hino Dyah Sendok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa Wijaya. Untuk menghindari bencana gunung berapi berulang kembali, kemudian Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Tamblang di daerah Jawa Timur. Dengan pemindahan ibu kota ini, maka berakhirlah kerajaan Medang periode Jawa Tengah dan dimulailah kerajaan Medang periode Jawa Timur. Demikian video tentang silsilah raja-raja kerajaan Medang atau Mataram kuno dari sana sampai Dyah Wawa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.